Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pak Guru yakin dan percaya bahwa anak-anakku selalu dalam keadaan yang sehat. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pelajaran 1. Muatan pembelajaran yang ingin kita belajar pada hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA, dan kompetensinya yang ingin kita capai atau tujuan yang ingin kita capai yaitu di bahasa Indonesia kita menggali informasi dari seorang tokoh menggunakan daftar pertanyaan. Itu kita buat wawancara. Terus di IPA kita menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita masing-masing. Materi hari ini untuk IPA kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan bahasa Indonesia kita belajar tentang kalimat tanya dalam wawancara. Perhatikan gambar yang ada dalam layar tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagiannya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Setiap bagian itu mempunyai fungsi atau kegunaannya. Pertama, akar. Kita melihat kegunaannya yaitu menguatkan berdirinya tumbuhan. Jadi akar itu berada dalam tanah, tapi dia punya fungsinya itu sangat-sangat penting. Akar yang kuat, tumbuhan akan berdiri kokoh. Fungsi akar yang kedua, menyerap air dan garam dari dalam tanah. Fungsi akar yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jadi seperti kita manusia, kita makanan kita simpan untuk cadangan, begitu juga pada tumbuhan. Baik, bagian yang berikut, batang. Kegunaan dari batang yaitu tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Jadi di batang daun, bunga, dan buah muncul. Kegunaan batang yang kedua, dia mengedarkan air dan garam yang diserap oleh akar. Jadi akar tadi dia sudah menyerap air dan mineral, lalu tugas batang untuk mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Tugas batang yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Di rumah kita ada meja, ada kursi, itu bahannya dari batang, tetapi batang yang kuat seperti jati. Kita lanjut ke bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun itu mempunyai fungsi yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu proses masak makanan yang ada pada tumbuhan, yaitu di daun. Kalau kita manusia di dapur, kalau di tumbuhan masak makanannya di daun, ya, dibantu oleh sinar matahari. Terus fungsi daun yang kedua sebagai bahan makanan bagi makhluk hidup seperti kita manusia atau hewan. Bagian tumbuhan yang berikut yaitu bunga. Kalau sebut bunga pasti sesuatu yang indah, bunga indah, mempesona. Bunga ini alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Selain itu, salah satu bagian tumbuhan yang paling indah yang dimiliki oleh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikut, buah. Ya, buah. Kegunaan buah bagi tumbuhan itu yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Terus kegunaan yang kedua sebagai bahan makanan bagi kita manusia juga, buah. Kita dianjurkan oleh makan buah-buahan, ya, supaya kita sehat, ya, supaya kita tetap segar. Sekarang biji. Biji ini kegunaannya bakal menjadi tumbuhan yang baru. Jadi kalau kita makan pepaya,
kita makan dagingnya, terus bijinya kita hamburkan, pasti dia tumbuh pepaya yang baru. Terus biji ini merupakan hasil dari penyerbukan benang sari dan kepala putih. Nah, ini merupakan bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, anak-anak pasti ada yang masih bingung, kurang penjelasan. Pak Guru sarankan untuk bisa tanyakan di orang tua atau lebih mengerti lagi. Yang kita tanyakan kepada mereka itu kita sebut dengan wawancara. Kalau wawancara kita tahu dulu kita sebagai apa, orang tua kita sebagai apa. Ya, kita sebagai pewawancara, sedangkan orang tua kita sebagai narasumber. Tante tadi sebagai narasumber. Baik, sebelum melakukan wawancara kita harus mengetahui dulu tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menentukan tema wawancara. Tema apa yang kita mau tanyakan kepada mereka. Terus setelah menentukan tema kita menentukan narasumber. Setelah itu kita membuat jadwal. Kapan? Hari apa, tanggal berapa, kita buat jadwal untuk mewawancarai mereka. Setelah itu, kita membuat daftar pertanyaan. Jadi dianjurkan pertanyaan itu harus sesuai dengan tema, harus singkat dan jelas. Setelah itu kita melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, kita membuat rangkuman dari wawancara kita ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pagi ini, kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.